Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Karena apa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalian penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor. Dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalian penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini. Dan masyarakat bisa menduga-duga apakah ini ada tekanan. Ya kalau tekanan kekuasaan bisa aja. Tapi kalau lebih parah lagi kalau tekanan keuangan itu kan sangat menyakitkan itu kan. Maka dari itu KPK harus mengoreksi diri dengan cara ya melakukan penahanan kembali gitu supaya masyarakat tidak kecewa karena ini akan merusak sistem dan juga merusak pemberantasan korupsi itu sendiri. Dan ini mestinya kalau dari juru bicara mengatakan ini adalah kewenangan penyidik, lebih celaka lagi. Karena KPK itu kan ada pimpinan KPK. Harus ada izin dan otorisasi dari pimpinan KPK. Apakah benar ini hanya penyidik atau sudah ada otorisasi pimpinan KPK? Nah ini lebih mencelakakan KPK itu sendiri. Kalau ini tidak ada izin dari pimpinan KPK gitu. Tapi jujur aja lah, mestinya sejak awal jujur ini ditangguhkan, dialihkan penahanan luar atas persetujuan pimpinan KPK, atas usulan penyidik. Mestinya begitu kalau KPK tetap berpegang teguh pada undang-undang KPK di mana asas-asas KPK itu adalah keterbukaan dan profesionalisme. Semua harus dibuka sekalian dan juga dijelaskan sepenuhnya, bukan sembunyi-sembunyi. Terus dikatakan ini hanya kewenangan penyidik, itu salah karena KPK itu adalah pimpinan KPK. Penyidik itu bagian organ dari KPK itu sendiri gitu. Maka sekali lagi ini harus dilakukan penahanan kembali. Kalau sakit ya diberitahukan sakit dan dibawa ke rumah sakit gitu loh, bukan di rumah gitu. Jadi dan ini mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses ini sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat. Dan Maki seperti biasa kalau ini kelihatan bahwa penanganan pemberantasan korupsi dugaan penyimpangan kelola tambahan kuota haji 2024 ini nanti malah kelihatan tidak serius atau bahkan mangkrak atau seperti ini jungkat-jungkit begini, ya akan kita tempuh upaya gugatan pra peradilan. Karena sekarang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatakan bahwa pasal 158 huruf E itu penundaan yang tidak sah jadi objek pra peradilan. Jadi nanti ini sudah indikasi sebenarnya dengan pengalian penahanan ini akan ada penundaan gitu. Nah nanti kalau ternyata tidak ditahan kembali, bahkan berlama-lama tidak ke pengadilan, maka akan mengajukan gugatan pra peradilan seperti biasanya. Demikian, terima kasih. Tadi bawa apa aja? Tadi bawa sayur. Tadi bawa apa, Bu? Boleh diulang? Sayur ketupat. Emang kesukaannya bagaimana ini? Iya. Enggak sih, emang dari koordinatornya di grup
masing-masing keluarga bawa yang semur, Iya, sayur gitu. Aku kebetulan bagian dapat sayur. Selain makanan ada lagi nggak sih yang dibawa? Enggak sih, kalau pengantaran makanan rutin aja, yang box untuk pribadi kan. Boleh bawa makanan sama pakaian. Tadi untuk tahanan siapa Bu boleh? Ya, Oh, dua Manuel ya? Immanuel. Oh, Manuel ya? Oh, oke. Kalau untuk keadaannya sehat nggak, Bu? Pada sehat sih. Keadaan sehat. Ini kita dikasih makanan jatah mereka kan yang di dalam. Mana? Mungkin ada makanan tambahan, jadi kita keluarga bawa satu-satu. Apa sih Jatah kalau di- para ini yang di dalam. Bu, kalau di dalam Pak Nolan dapat itu apa sih makanannya tuh kalau boleh tahu? Ini boleh nih, kita lihat ya. Kalau di Coba nih lihat oh, tuh. sayur ada buah. Ada sayur, nasi, buahnya, terus sama apa? Telur ya. Ini gak dimakan sama Enggak, sama- disuruh bawa biar merasakan kata makanan. Ngobrolinnya apa aja? Ya, tadi Biasa ngobrolnya lah, apa? putar-putaran keadaan apa keluarga masing-masing. Karena kan setiap keluarga boleh apa datang dari misalnya didaftarin kan apa adik iparnya atau siapa pada ngumpul sih semua Berapa lama berarti? Berapa lama? dari jam 10 sampai jam 1. Kalau hari raya ya lebih 1 jam dari hari biasa. Tadi bawa apa aja Bu tadi? Makanan dari buat Pak Noel ya? Oh, sayur aja sih, sayur Sayur aja. ketupat. Oh, Emang suka ya Pak Nolan? Enggak sih, emang kebagian jatahnya Oh, aja. kebagian Jadi kan siapa nih yang mau bawa? Ada yang bawa semur, terus snack, buah-buahan. Aku sayur aja deh gitu. Penting PT-PT. Enggak sih, masing-masing aja sih. masing. Oh, oke. Sadaran sendiri. Nggak ada request khusus, Mbak? Ya? Ada Nggak request ada khusus. makanan request khusus? Enggak ada. Pokoknya ciri khas lebaran aja makanannya kan, ketupat kayak gitu. Oke. Panas banget di dalam. Penasaran Ada banget. pesan dari Bapak? Dari Pak Noel ada pesan? Pesannya apa ya? Pesan dari Bapak untuk keluarga besar mungkin nggak sempat jenguk itu seperti apa? Ini sih apa sih? Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ada keluar. Ya? Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat Id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngeliat. Nggak ada. saya. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. kalau Pak Noel sendiri di satu kamar sama siapa lagi? Kalau Pak Oh, Noel aku belum. berlima ya nggak salah sama Om Jimmy. Bukan sama Gus Yakut ya? Enggak. Tapi informasi itu diketahui Pak Noel dari sahabat teman rutan kalau Semuanya pada tahu, mengetahui. Gitu. Cuman mereka kan bertanya aja gitu kan, karena ada pemeriksaan. Tapi kan nggak mungkin kalau malam menjelang malam takbiran ada periksa gitu kan. Sampai hari ini nggak ada. lagi sejak Kamis malam itu sampai dengan Jumat pagi nggak pernah lagi Nggak ada, rutan. nggak ada. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.